Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yosodipuro 1, episode ke-210. Pertemuan antara Sultan Mataram dan Sunan Surakarta. Langkah sang raja semakin dekat. Para bupati yang melihat semakin kagum. Disorot matahari pukul 9 pagi, sang raja semakin tampak berwibawa. Para bupati pesisir berbisik. Antara paman dan keponakan sama-sama gagah. Pantas kalau keduanya mendapat wahyu sebagai raja. Tidak seperti Pangeran Bintoro itu, yang penampilannya buruk, wataknya berlagak pula. Sudah dekat sang raja muda. Menyisih para pasukan memberi jalan. Sang paman Sultan tergopoh-gopoh menyambut bersama Gubernur Nicholas Harte. Sang raja bersalaman dengan gubernur, lalu menoleh ke sang sultan. Keduanya lalu berangkulan sampai lama. Sang sultan berkata, "Semua selamat, anak Prabu." Sang raja menjawab, "Selamat, paman. Paman juga selamat semuanya." Lalu keduanya duduk. Sang raja Surakarta di sebelah barat menghadap ke timur. Sang sultan di timur menghadap ke barat. Gubernur berada di antara mereka di sebelah utara menghadap ke selatan. Beberapa saat hening tanpa suara. Sang raja Surakarta menoleh kepada Adipati Pringgoloyo, memberi isyarat agar keris dibawa maju. Keris dibawa masuk dalam wadah gendoko dengan masih berpayung kuning. Pangkal keris dipegang dengan tangan kanan, dengan masih dipayungi dibawa masuk ke tenda. Sang raja berdiri untuk menerima keris, lalu mendekat ke arah sang paman. Gubernur ikut berdiri di hadapan sang raja. Sang paman tergopoh-gopoh mendekat ke arah sang putra. Sang raja memberikan keris dan sang paman menerima. "Siapakah ini, anak Prabu?" tanya sultan. Sang putra menjawab, "Ini Kiai Kopek." Ketika pembesar kembali duduk, keris dipakai oleh sultan. Gubernur sangat suka melihat penampilan sang raja yang kalem, juga sang sultan yang terlihat tenang. Gubernur tersenyum sambil melihat ke kiri dan kanan, lalu berkata, "Tuan Sunan dan Tuan Sultan, sekarang Anda berdua sudah menerima bahwa atas kehendak Tuhan, tanah Jawa diberikan dua raja. Kumeni hanya sekedar menjadi sebab bagi terlaksananya irodat Tuhan Allah. Bagaimana mau sakit hati? Sungguh itu berarti ingkar sebagai makhluk Tuhan. Gusti Allah tidak mengizinkan langitnya dipakai berlindung dan buminya dipijak." Sang sultan dan sang raja sama-sama tersenyum ketika melihat gubernur berbicara sambil melirik dan menengok-nengok. Gubernur berkata, "Tuan Sunan, buatlah surat penyerahan separuh negara dan ditandatangani sekarang. Dan Tuan Sultan, buatlah surat penerimaan separuh negara dan ditandatangani sekarang." Kedua raja kemudian saling membuat surat dan setelah selesai saling tukar-menukar surat tersebut. Sunan kemudian memanggil Pringgoloyo. "Hai Pringgoloyo, katakan kepada paman perkara 3 wedono yang akan aku serahkan. 2 wedono dalam dan 1 dari keparak. Sawahnya saja yang aku serahkan, wedononya masih ditinggal, yakni Pusponagoro, Sosrodiningrat, dan Mloyokusumo. Sedangkan bawahnya semua aku serahkan kepada paman." Pringgoloyo segera mendekat kepada sultan dan mengatakan semua yang diperintahkan tadi. Sultan berkata, "Baik Pringgoloyo, aku menurut pada anak Prabu. Wedono saya serahkan sesukanya. Ada yang ikut dengan tanahnya, ada yang tidak. Tidak masalah karena sama-sama mengabdi." Pringgoloyo mengangguk dan melaporkan kepada sang raja. Tak lama kemudian sultan meminta Pringgoloyo mendekat. Sultan berkata, "Katakan kepada anak Prabu, si Sorodipo aku minta untuk ikut aku. Aku ganti dengan Mangunagoro. Dia anak Mangunagoro yang mati di Loji. Anak Prabu tidak punya abdi keturunan Mangunagoro." Pringgoloyo menyembah dan melapor kepada sang raja. Paduka, ayah Paduka meminta Sorodipo dan menukarnya dengan Mangunagoro. Sang raja Surakarta tersenyum dan berkata pelan, "Baiklah, serahkan si Sorodipo kepada paman sultan." Pringgoloyo memanggil Tumenggung Mangkuyuda untuk menyerahkan Sorodipo kepada Danurjo. Lalu Mangkuyuda kembali dengan membawa Mangunagoro. Gubernur berkata,
kepada dua raja sekalian, bila sudah selesai masalah pembagian negara, maka segeralah memikirkan musuh. Ayah Paduka Sultan sudah sanggup memusnahkan musuh. Tuan Sunan tidak usah ikut. Ayah Tuan sudah menyanggupi dengan disaksikan Tuan Gubernur Jenderal. Sultan menyambung, benar, anak Prabu enak-enak saja di Kedaton. Berikan kepadaku satu mantri saja. Sepantasnya orang tua yang menyelesaikan perkara dan menyingkirkan keripotan. Sang Raja Surakarta berkata manis, saya mustahil tega kepada paman. Abdi saya para tumenggung semua bawahan Adipati Pringgoloyo, para bupati luar semuanya bisa ikut paman, berperang sesuai kehendak paman. Gubernur tertawa keras. Ya tak mungkin tega kepada orang tua. Tapi sang ayah masih muda dan juga seorang raja. Juga sebagai orang tua merasa harus menyelesaikan masalah. Pertemuan hari itu selesai. Sang raja setelah bersalaman dengan gubernur lalu mengisyaratkan kembali ke keraton. Hanya gubernur meminta kepada sang raja agar Pringgoloyo kembali ke Giyanti untuk menyelesaikan pembagian tanah. Dua tumenggung, Mangkuyudon dan Wirodigdo ikut pulang ke Surakarta. Sunan berangkat ke barat, gubernur dan sultan berangkat ke timur menuju Giyanti. Berakhirnya pertemuan di Jatisari antara Sunan Surakarta dan Sultan Giyanti ditandai dengan sengkalan tahun Natasto ngubahken bumi yang melambangkan tahun 1681 Jawa atau bertepatan dengan 1755 atau 56 Masehi.